selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kebakaran hebat Selasa malam terjadi di Kota Padang. 8 rumah permanen ludes. Auditor Militer 14 Padang, Rabu siang memusnahkan barang bukti tindak pidana yang dilakukan tentara. Enaknya camilan modifikasi dari bakso yang digoreng. Kebakaran hebat Selasa malam terjadi di kawasan padat penduduk di daerah Kampung Jauh, pusat Kota Padang. Lokasi kebakaran tidak jauh dari Pasaraya Padang. Kebakaran ini terjadi sekitar jam 10 malam saat warga hendak beristirahat. Tak diketahui dari mana asalnya, api tiba-tiba membesar dan cepat merambat ke rumah-rumah lain yang berdempetan. Kencangnya angin yang bertiup saat itu juga mempercepat penyebaran api. 10 mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Namun upaya pemadaman yang dilakukan petugas tak bisa dilaksanakan secara optimal karena lokasi yang sempit serta banyaknya warga yang datang menyaksikan kejadian tersebut. Tak banyak barang-barang yang berhasil diselamatkan dari amukan si jago merah ini. Sejumlah sepeda motor yang terparkir di dalam rumah juga ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini karena pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Ada 10 unit mobil kita gerakkan dengan jumlah personil sekitar 40 orang. Kendala pemadaman nih Pak, ini kan angin kencang dari itu Pak. Oh ya, salah satu juga kenapa api cepat merambat ya karena angin tadi cukup kencang. Juga kami terkendala karena banyaknya warga yang ingin melihat kebakaran. Terbakar 8 buah petak rumah. Tepatnya di lokasi Jalan Pasar Baru 2, Kelurahan Kampung Jauh, Kecamatan Padang Barat. Untuk api sudah bisa dipadamkan sekitar pukul 23.10. Kalau untuk dugaan asal api masih kita lakukan penyelidikan. Kalau untuk nilai kerugiannya? Kalau untuk kerugian sedang kita upayakan, mungkin ditaksir lebih kurang 1 M. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dalam sebulan terakhir, kebakaran rumah kerap terjadi di Padang. Dalam catatan redaksi, kebakaran yang terjadi pada Selasa malam merupakan kebakaran yang ke-21 sejak Lebaran Idul Fitri awal Mei lalu. Alfi melaporkan dari Padang. 100 lebih warga Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto Diateh, Kabupaten Solo, Selasa pagi menggelar aksi unjuk rasa. Mereka berjalan kaki sambil membawa spanduk dan berorasi menuju kantor Wali Nagari. Warga mendesak agar Wali Nagari mundur dari jabatannya atau diberhentikan. Dari informasi yang dikumpulkan di lapangan, aksi warga ini dipicu karena beredarnya video mesum perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh sang wali. Video yang diduga dibuat tahun 2019 lalu itu beredar dari media sosial dan ditonton warga dari telepon genggamnya masing-masing. Karena mengetahui hal tersebut, warga marah dan tak terima perbuatan asusila itu dilakukan pemimpin di nagari mereka. Warga khawatir orang yang diharapkan dapat mengayomi masyarakatnya justru akan membuat sengsara. Maka dari itu kami masyarakat negeri Paninjauan, saya sebagai
mewakili ulama wali nagari peninjauan agar wali nagari peninjauan mundur secara teratur, menyadari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak disukai oleh umat manusia. Aksi demo warga ini mendapat pengawalan ketat dari polisi. Aparat kecamatan yang hadir dalam aksi unjuk rasa itu berjanji akan meneruskan aspirasi warga kepada Bupati. Kita teruskan kepada pimpinan kita, kepada Bapak Bupati. Kami yakin Bapak Ibu sudah tahu semuanya berproses, dan kami berharap Bapak Ibu warga nagari kami, nagari peninjauan, agar tetap sabar sampai dengan proses ini selesai. DI, wali nagari yang berada di dalam kantornya saat aksi tersebut berlangsung, akhirnya diamankan polisi agar tidak menjadi sasaran amuk massa. Namun polisi belum menerima laporan terkait kasus dugaan perbuatan asusila yang dituduhkan kepadanya. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solok. Sejak seminggu lalu, Pemda Kabupaten Padang Pariaman menutup semua aktivitas di Pasar Ternak Sungai Sari. Pintu masuk sekeliling pasar dipasang garis polisi agar tidak ada orang yang masuk, terutama pedagang ternak. Sejumlah petugas kepolisian dan petugas kesehatan hewan juga disiagakan, mengingat hari Rabu adalah hari pasar ternak Sungai Sari. Pedagang yang datang membawa ternak memang tidak diizinkan masuk ke dalam areal pasar. Namun mereka memilih menggelar dagangannya di areal-areal milik warga di sekitar lokasi pasar. Bahkan sebagian ada yang menambatkan ternak mereka di pinggir jalan, menunggu pembeli yang datang. Pedagang mengaku hal itu terpaksa dilakukan karena banyak pedagang yang sudah berjanji dengan pembeli hari ini menyerahkan ternak kepada pembeli. Selain itu, mereka juga mengaku sudah terlilit hutang, sehingga memilih tetap berjualan. Ada janji uang hari ini, makanya diadakan dagang di luar pasar gitu. Ya, janji ternak di luar gitu. Sementara sorenya kita pulang di pasar, umpama contoh jam 1. Jam 3 kita udah bayar hutang di luar gitu. Kenapa? Kemana kita mau jualan lagi? Makanya diadakan di luar pasar ternak. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku, petugas kesehatan hewan menyemprot mobil-mobil pengangkut ternak. Namun petugas mengaku tak bisa melarang pedagang yang melakukan transaksi di luar pasar. Bapak-bapak pedagang itu kita suruh putar balik dengan syarat mobil mereka kita desinfeksi terlebih dahulu. Kalau itu di luar kapasitas saya, Pak. Kalau transaksi, kasihan juga sebenarnya pedagang, tapi inilah musibah yang kita alami sekarang. Tetap hadirnya mereka-mereka menuju lokasi arah pasar gitu kan. Dan kebetulan sekarang pun mereka memang tidak berada dalam kondisi di dalam pasar. Para peternak sekarang berada di lahan-lahan masyarakat di luar pasar. Nah, ini tentu kita pulangkan kepada yang lebih berkompeten. Hingga Rabu, tercatat lebih dari 200 hewan ternak di Kabupaten Padang Pariaman positif terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. 6 pasar ternak yang ada di kabupaten ini juga sudah ditutup pemerintah sejak tanggal 18 Mei lalu. Aksi pedagang menggelar dagangan di luar pasar ternak merupakan bukti jika mereka tak memahami penyebaran penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Seekor ikan raksasa jenis hiu paus atau hiu tutul Selasa petang ditemukan terdampar di Pantai Salido, Kecamatan Ampek Jurai, pesisir selatan. Ikan dengan corak bintik-bintik seperti tutul tersebut terdampar dalam keadaan mati. Ikan yang terdampar ini mempunyai panjang hampir 6 meter dan diperkirakan beratnya mencapai 1,8 ton. Rabu pagi, warga mengevakuasi ikan yang sudah tak bernyawa itu ke daratan. Saking beratnya, puluhan warga pun tak sanggup menarik bangkai ikan ini ke daratan. Sementara alat berat tidak bisa masuk ke pantai karena lokasinya jauh dari jalan raya. Berdasarkan kesepakatan warga, bersama petugas Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, ikan yang dilindungi undang-undang ini mesti segera dikuburkan
agar tidak menimbulkan bau busuk. Menurut warga, ikan ini awalnya hidup dan berada di pinggir pantai, kemudian terdampar begitu saja. Bahwa ikan ini terdampar dengan sendirinya, bukan masuk ke pukat masyarakat, bukan. Ya seperti kita lihat sekarang ini partisipasi masyarakat cukup kuat ya, sehingga mereka berpartisipasi, bergotong royong bagaimana ikan ini kita dapat karena sudah mati. Tentu ini kita kuburkan segera karena nanti dampaknya juga akan kalau jadi bangkai dia kan. Jadi itu kita segera kita kuburkan gitu. Alat berat tidak bisa masuk ke sini karena terlalu jauh, kemudian tidak bisa dilalui alat berat, maka kami dari bersepakat untuk memotong-motong supaya cepat ditangani karena ini berbahaya karena terlalu lama nanti terlalu busuk. Karena kesulitan mengevakuasi hiu paus ini, warga akhirnya memotong-motong badan ikan untuk memudahkan menguburnya. Peristiwa terdamparnya hiu tutul ini bukan pertama terjadi di pesisir selatan. Tahun 2020 lalu, hiu tutul juga ditemukan terdampar di Pantai Suranti. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.